Prabowo Gibran semakin menguat, Ganjar Pranowo semakin turun dan ditinggal PDIP. Ya, baik, Pak Ganjar Pranowo pada tahun 2023 lalu memiliki elektabilitas paling tinggi dan mengalahkan Pak Prabowo maupun Pak Anies Baswedan pada waktu itu. Karena pada saat itu Pak Ganjar ini adalah orang yang didukung oleh Pak Jokowi untuk maju sebagai capres di 2024. Sehingga publik menilai bahwa Pak Ganjar adalah sosok representasi daripada Pak Jokowi dan mampu melanjutkan legasi Pak Jokowi. Dengan demikian, wajar kalau publik menilai demikian. Karena sosok Pak Ganjar ini adalah sosok yang paling dekat dengan Pak Jokowi dan sering di-endorse oleh Pak Jokowi. Bahkan pada suatu kesempatan, Pak Jokowi menyampaikan salah satu ciri pemimpin yang memikirkan rakyat pada saat itu adalah yang memiliki rambut putih. Sontak ini menjadi viral dan publik menilai bahwa sosok yang memiliki rambut putih adalah Pak Ganjar Pranowo. Singkat cerita, setelah resmi menjadi capres dari partai PDIP, Pak Ganjar elektabilitasnya terus merosot. Kenapa ini bisa terjadi? Ini disebabkan Pak Jokowi tidak lagi satu barisan dengan Pak Ganjar Pranowo. Karena Pak Jokowi sudah memiliki preferensi politik lain, yaitu Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Bukan hanya itu saja yang menjadi alasan Pak Ganjar ini elektabilitasnya semakin merosot adalah karena Pak Ganjar dengan para elit PDIP yang terus menyerang Pak Jokowi. Sehingga pemilih PDIP ataupun pemilih Pak Ganjar Pranowo yang pendukung Pak Jokowi di 2019 lalu itu lari mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran. Namun ada hal yang menarik sebelum Pak Jokowi mengizinkan Mas Gibran untuk bergabung dengan Pak Prabowo Subianto. Pada suatu ketika kita flashback sedikit ke belakang, pada saat deklarasi calon presiden dari partai PDIP, tepatnya itu satu hari sebelum Lebaran, sebelum Idul Fitri 2023 lalu di Bogor. Pada saat itu Pak Jokowi sudah berada di Solo mudik. Namun mungkin karena ada undangan atau panggilan dari Ibu Mega untuk menghadiri deklarasi Pak Ganjar Pranowo di Bogor, beliau balik kanan ke Bogor. Tentu ini menandakan ada sesuatu yang terputus ataupun komunikasi yang kurang bagus dari Ibu Mega dengan Pak Jokowi. Karena seandainya mungkin kalau ada komunikasi dulu sebelum deklarasi Pak Ganjar, maka Pak Jokowi ngapain harus pulang dulu ke Solo? Karena kan Solo Bogor ini jauh sekali. Tapi mungkin karena ini rahasia ataupun ini kan kewenangan Ibu Mega sehingga Pak Jokowi hanya menuruti perintah Ibu Mega saja. Sebetulnya kalau saya sebagai masyarakat kurang begitu setuju perlakuan Ibu Mega kepada Pak Jokowi ini. Dan wajar kalaupun memang Pak Jokowi tidak nyaman dengan kondisi saat itu dan mengizinkan Mas Gibran menjadi cawapres Pak Prabowo Subianto. Dan kalau kita lihat dari persoalan deklarasi Pak Ganjar sebagai capres ini, tidak lain karena Pak Ganjar pada saat itu memiliki elektabilitas paling tinggi. Sehingga mungkin PDIP ataupun Ibu Mega beralasan bahwa Pak Ganjar yang paling cocok menjadi capres dari partai PDIP. Tetapi memang di internal PDIP itu ada persoalan dari dulu. Persoalannya adalah di mana para elit dari partai PDIP ini mendukung Ibu Puan menjadi capres dari partai PDIP. Namun di akar rumput PDIP mendukung Pak Ganjar Pranowo untuk menjadi capres dari partai PDIP. Wajar mungkin kalau memang akar rumput ini mendukung Pak Ganjar karena kan waktu itu elektabilitasnya paling tinggi karena memang ada sosok Pak Jokowi yang selalu mengendorse Pak Ganjar. Singkat cerita, hari ini kita saksikan dinamika perpolitikan sudah berubah. Elektabilitas Pak Ganjar semakin merosot tajam. Dan yang paling menarik lagi adalah Pak Ganjar Pranowo tidak muncul
di iklan terbaru PDIP? Tentu ini menjadi pertanyaan publik. Kenapa ini bisa terjadi? Jangan-jangan bahwa partai PDIP sekarang sudah panik. Bahkan mungkin berpikiran kalau PDIP ini takut kalau suaranya tergerus oleh Pak Ganjar Pranowo. Karena kita tahu survei terbaru ada yang memberikan elektabilitas, ya kan, ada data survei Pak Ganjar itu ada yang di angka 19%, kan 20 sekian persen gitu. Ini kan tentu membuat kekhawatiran bagi PDIP sendiri, karena kan PDIP itu elektabilitasnya kan hampir 20% ya. Dan khawatir nanti PDIP ini bukannya diberikan insentif elektoral ataupun kotel efek dari Pak Ganjar, tetapi malah sebaliknya. Malah sebaliknya bahwa PDIP tergerus oleh Pak Ganjar Pranowo. Tentu PDIP ini melihat apa yang terjadi sekarang ini, data survei terbaru hari ini, bahwa Partai Gerindra itu sudah berhasil mengkudeta PDIP, ya kan, mengalahkan Partai PDIP. Banyak sekali lembaga survei terbaru bahwa Partai Gerindra sudah mengalahkan PDIP, dan tentu bukan tanpa alasan Gerindra memiliki elektabilitas paling tinggi karena memang ada sosok Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi. Jadi tentu Gerindra ini mendapatkan kotel efek dari Pak Prabowo maupun Pak Jokowi, begitu ya. Dan kalau kita lihat juga, kalau Pak Prabowo ini kan lebih besar dari Partai Gerindra, begitupun Pak Jokowi ya kan lebih besar dari Partai PDIP. Jadi wajar kalaupun memberikan kotel efek kepada partai politiknya. Namun kalau kita lihat sosok Pak Ganjar, mohon maaf, ini kan elektabilitasnya sama bahkan di bawah PDIP. Justru ini sangat rawan, sangat berbahaya sekali menurut saya bagi PDIP gitu. Bukannya menambah elektoral, insentif elektoral untuk PDIP, tapi justru malah sebaliknya gitu ya kan. Baik, tadi ada sedikit yang belum saya sampaikan juga, bahwa ketika deklarasi capres dari partai PDIP itu Pak Ganjar Pranowo, kalau kita lihat memang Ibu Mega ini tidak ada komunikasi dulu dengan Pak Jokowi, tidak meminta pendapat dulu dari Pak Jokowi gitu ya kan. Sehingga kesannya kalau kita lihat bahwa Pak Ganjar ini dibegal oleh Ibu Mega gitu ya. Padahal kan Pak Ganjar itu memiliki elektabilitas tinggi itu karena faktor Pak Jokowi. Mungkin pada saat itu Ibu Mega dan PDIP belum menyadari gitu kan, sosok Pak Jokowi ini kan begitu besar dibandingkan partai PDIP gitu ya. Baik, kita kembali ke PDIP dan Pak Ganjar Pranowo. Dengan dinamika politik yang ada saat ini dan juga iklan terbaru PDIP yang tidak ada Pak Ganjar Pranowo, hanya ada elit-elit lain seperti Ibu Puan misalnya, ini tentu menimbulkan pertanyaan publik. Apakah memang PDIP tidak sungguh-sungguh mendukung Pak Ganjar, ataukah mungkin di internal PDIP belum selesai antara kubu Puan dengan kubu Pak Ganjar, ataukah mungkin PDIP benar-benar takut elektabilitasnya, suara PDIP tergerus oleh Pak Ganjar. Bagaimana menurut kalian dengan teori tadi? Terima kasih sudah menonton video ini. Kita dalam acara Balik Bahas Politik.